Selamat malam, salam sehat, salam menyan kepada seluruh menyaners dari seluruh penjuru negari. Kembali lagi kita di episode 117 di judul Mustiko Sasmitoning Hyang Piwelingipun Moho Prabu Palindrio. Ini Mas Agung sudah datang. Halo, halo, halo. Ditemani kali ini ada temannya nih. Ikutan. Ditemani, Aku juga. ditemani Patung Gilimano. Ini aku juga ikutan Tapi ini versi mini. Ini juga mini karena aslinya kan lebih dari 10 kilo kan. Jadi ini kan cuma. Oh iya. Benar. Kita kembali lagi di sini. Kita kira nggak di Bali ya. Kita kemarin kira sudah kembali ke rumah masing-masing. Ada asik ya kemarin ya di Bali. Iya. Asik semuanya sih termasuk di Jogja, di Banyuwangi juga asik semua, seru-seru. Kita ini sekarang nunggu Mbak Rita. Mbak Tari. Tari. Kebalik aku kalau ngomong, ampun, padahal sudah diingetin sama Mbak Miki ya bahwa namanya Mbak Tari bukan Mbak Rita, tapi tetap aja lupa. karena ini apa namanya? Ya itulah. Ya gitu. Salah sebut Mbak Tari. Belum muncul ya. Nih sudah udah online. Ada online. Nih kok aku takut ini jatuh ya. Nah itu dia. Halo. Halo Mbak. Kalau dalam bahasa Bali nyebutnya apa? Mbak atau apa? Kalau Mas kan beli, kalau Mbak apa ya? Halo Bopo, Aryo. Yang Aryo. Ya, udah kebiasaan. Aduh. Mbak Tari, kalau di Bali nyebutnya apa ya kita? Mbak atau apa? Kalau Mas kan beli, kalau Mbak apa ya? Mbok Tari. Oh, Mbok Tari. Oh, yaudah. Iya. Oke. Gimana kabar? Oh, terima kasih banget untuk kemarin sambutannya di Bali, Mbak. Luar biasa itu. Kita nggak nyangka kalau akan sampai seperti itu. Makasih ya, termasuk saya beli Meta, terus di Komang, beli Vicky, Gus Vicky, dan yang lain-lain. Dan seluruhnya lah semua. Termasuk yang di Sanur dan di Gianyar, kita waduh kaget, nggak menduga, tak pikir ya biasa aja, ternyata waduh luar biasa. Dan kita gagal diet, Mbak. Semua gagal diet. Oh, gagal diet. Kapan? Kenapa, Mbak? Iya. Kapan lagi katanya Bopo ini teman-teman dari yang kemarin itu tanya nitip pesan, kapan lagi katanya kita kayak kemarin itu. Gitu. Ya, kita sedang merencanakan untuk ini ya, yang kemarin itu, jadi pasti akan kesana lagi sih, cuman ini tergantung yang ini di atas ini nih kapan sidangnya selesai. Kalau nggak sidang kan nanti Mbak, kita juga bingung nih. Kalau ikut ntar pas sidang, kalau nggak ikut ntar ngambek ditinggal gitu. Jangan gitu dong. Jadi terpressure gitu. Nih emang nunggu. Jadi emang masih nunggu, aku masih belum dapat jadwal, jadi tolong salahkan tata usahanya. Jangan salahin aku. Itu sidang S berapa, Aryo? S7 atau S8? S5. S5. Aduh, ya udah kita mungkin hari ini kita mulai aja, Mbak Tari. Udah siap minum? Ya, ini ada 106 ya hari ini. Iya. Langsung aja ya, Bopo ya. Boleh, langsung aja. Kita mulai.
Untuk slide pertama, di alam raya ini semua benda dan makhluk hidup saling keterkaitan. Ini penjelasan versi saya loh ya. Jadi orang lain boleh berbeda. Kalau bagi saya memang semuanya saling keterkaitan karena bagi saya tidak ada benda mati, semuanya benda hidup, cuman gerakannya aja mungkin yang beda. Kayak tanaman mungkin gerakannya lebih pelan daripada hewan gitu kan. Jadi kayak batu dan sebagainya semuanya nggak ada yang mati menurut saya karena ya seperti kemarin yang contohnya itu si Eyang Aryo kan besi aja bikin berdiri gitu kan. Dan gerak-gerak itu yang Aryo ini gitu. Wah langsung pamer. Jadi tidak ada benda yang mati versi saya. Tapi untuk yang lain anggap aja mungkin ada benda mati ada benda hidup. Kalau bagi kita sih bendanya hidup semua gitu. Jadi kalau karena semuanya hidup berarti ada kaitannya antara satu dan yang lainnya gitu. Terutama kalau didasarkan atas pembentukannya ya, di mana sang yang obropeti adalah menjadi dasar dari semua pembentukan dari semua materi yang ada menurut ini apa namanya babat menyan kita. Jadi kalau babat apaan nggak tahu deh, babat menyan kita aja. Oke lanjut Mbak. Oke, slide 2. Kalau Halo. Muter kayaknya, iya. Kayaknya iya. Ditunggu dulu. Empu Aryo. Aku kok dipanggil Empu. Ini aku menyalahkan Om Agung kali ini. Kayaknya aku menyalahkan Om. Kan bener toh Empu. M Aryo, Empu Aryo gitu kan. Ini aku tunggu putus kayaknya. Kita mungkin nunggu sebentar. Coba aku invite. Atau dibacain Aryo dulu deh. Yang nomor 2. Sebentar. Biar lanjutannya aja. Mbak Mpok Tari biar lanjutannya aja. Ada apa Mbok atau Mpok sih? Mbok. Kalau Mpok kan Betawi kalau nggak salah. Oke. Kita lanjut ya. Kalau dicermati, seluruh makhluk dan seluruh benda akan tersusun oleh bentuk yang sama. Itu sudah pernah sudah pernah saya jelasin ya teman. Itu kan menurut versi kita ya, karena makanya benda terkecil dengan benda yang terbesar itu mempunyai kekuatan yang sama-sama mengerikannya kan. Jadi bentuk yang paling kecil itu hati-hati karena itu adalah pembentukan wujud daripada yang itu, yang ogropesti. Nah, yang ogropesti itu apa ya terserah orang mau beritahunya apa, tapi itu saya ya itulah yang ogropesti bentuknya seperti itu. Makanya angka terkecil, angka 1 kalau diikuti dari yang ogropesti jadi angka yang paling gede. Jadi angka yang lumayan besar gitu. Ini belum muncul ya, Empu Aryo? Ini sedang di-invite. Okay. Itu kalau nggak salah penjelasannya itu ada di episode-episodenya belum lama kayaknya episode penjelasan tentang Sang Yang Ogropesti itu. Iya. Kenapa tiba-tiba ada yang mengganggu kayaknya? Terlempar. Karena jaringan mungkin di sana. Mungkin Mbak apa namanya kalah wibawa sama ini yang di atas ini loh kok salah lagi Oke, kita lanjut aja lah ya. Slide ketiga. Sehingga bentuk terkecil akan mempunyai kekuatan terbesar dan akan sangat sulit dicegah jika sudah menunjukkan kekuatannya. Sudah pernah dijelasin di beberapa episode yang lalu ya bahwa perwujudan dari Sang Yang Ogropesti itu seperti itu. Jadi bentuk yang terbesar dan terkecil pasti bentuknya mirip karena memang ya wujud beliau sebagai yang awal dan paling akhir kan. Jadi awal dan akhir dari semua itu pasti sama dan kalau kita mengerti cara untuk menemukan beliau ya berarti beliau ada di diri kita sendiri juga tapi juga ada di luar kita. Itulah keterkaitan antara kita dan alam gitu. Itu semoga bingung. Monggo dilanjut, Mbak. Oke. Slide 4. Bahkan seluruh benda terbesar di alam raya juga tersusun oleh bentuk terkecil yang sama bentuknya.
Ini kan cuman kayak dibolak-balik aja ngomongnya, itu kecil, gede, gede, kecil gitu kan ya. Ya semoga episode ini bisa membuat tambah bingung ya pemirsa gitu. Ya, lanjut Mbak. Aku mau protes dulu Om. Ini ada yang manggil aku M Aryo beneran Om. Baik, nggak apa-apa Aku toh. Wario ya bener nggak apa-apa. aku sedih. Atau Aryo, empu, pakai empu atau MPU, ayo. Ingatnya MPU atau Pak MPU Aryo aja cukup. Aryo, ARYO cukup. aja, aja. Aja Aryo aja. Jangan pakai empu. Ini kurang Oke, kurang top kalau nggak pakai empu. Ya udah deh. Ya, aku nerima yang pandem tuh itu deh. Ya udah kita lanjut. Yuk episode sini Slide 5, yang slide 5, sehingga seperti apapun besarnya suatu benda, tetap harus tunduk pada bentuk yang paling sederhana. Bentuk yang paling sederhana ya bunderan, buletan gitu kan, dan bentuk seperti itu tuh serba mengatur segala-galanya. Makanya bentuk itu pasti akan diikuti oleh bentuk yang lain, dan bentuk itu juga yang dipakai untuk berpijak orang sejagat raya ini gitu kan. Jadi orang nggak bisa hidup tanpa itu gitu. Karena itu yang dipakai untuk orang berdiri, untuk yang membuat orang bisa apa namanya, mendapatkan tenaga dan sebagainya ya. Yang jelas semuanya atas dasar itu. Tapi kalau dalam kamus bahasa Menyan saya itu berarti itulah wujudnya Ograpesti. Lanjut Mbak. Oke. Slide 6, menjadi tugas utama manusialah untuk menjaga bentuk terkecil ini agar selalu nyaman. Jadi jangan disalahgunakan, karena bentuk terkecil ini mempunyai kekuatan yang sangat besar. Jadi kalau orang mungkin belum bisa menggunakan yang bentuk terbesar, belum bisa memanfaatkan bentuk yang terbesar, berarti yang bentuk terkecil ini jangan sampai disalahgunakan, karena ini bisa membahayakan seluruh alam raya, bisa berbahaya, bisa kena masalah jika bentuk yang terkecil ini disalahgunakan, dan apalagi kalau dia ngamuk gitu. Ya lanjut Mbak. Slide 7, meskipun terlihat diam, tapi bentuk terkecil dari alam raya ini juga bisa marah. Dan jika marah, maka akan sangat susah dihentikan amarahnya. Ya makanya jangan dipermainkan, karena itu akan ada keterkaitannya oleh seluruh makhluk hidup jika hal terkecil ini dipermainkan. Lanjut aja Mbak, biar tambah bingung. Oke. Slide 8, karena bentuk terkecil ini adalah yang memiliki seluruh alam raya, dan semua yang di alam raya adalah perwujudan dari dirinya. Lanjutannya masih ada Mbak. Maka tidak ada siapapun yang berhak memarahi dan mengaturnya lagi. Dia yang bisa ngatur. Coba aja bentuk buletan ini siapa yang bisa ngatur? Kayak matahari emang bisa ngatur orang. Jangan terbit dulu ya, kan nggak bisa toh? Nggak bisa. Jadi ya itulah. Atau dia nyusun bentuk apa, misalnya bentuk meja, jangan meja buat jadi yang lain aja, itu ya nggak mau. Atau jangan jadi batu, jadi apa, juga nggak akan mau, maunya dia gitu. Jadi nggak akan ada yang bisa ngatur itu. Tapi dia bisa ngatur semuanya. Lanjut Mbak. Slide 9, maka Hamemayu Hayuning Bawana adalah tindakan yang membuat yang terkecil ini akan tersenyum. Ini kalau di bahasa Menyan saya ya, itu ada di Sastra Kamoksan. Jadi bagaimana kita menghormati kepada Sang Yang Ograpesti supaya beliau akhirnya mau pada saat kita kembali mau menerima kita semuanya, ini ya, waktu kita mengembalikan diri kita itu supaya diterima oleh beliau, sehingga tidak ada satupun yang tertinggal di bumi. Katanya begitu, tapi kan itu ini cuma kataku. Jadi kalau yang lain boleh beda. Boleh, lanjut. Ini cuma dongeng ya Om. Dongeng kata. Disclaimernya seru, Mbak Tari ada di situ loh nanti disclaimernya. Tapi disclaimernya
ini Om, ada sebenarnya kita kemarin karena ada banyak yang ngomong sayur lodeh, kita nambahin satu jadinya ya Om ya. Heeh. Nanti aja, ditunggu ditunggu sayur ya, ditunggu disclaimer berikutnya. Disclaimer Oke. juga itu yang nggak bisa dikatain Iya. teroris lagi kan. Oke, lanjut. Oke. Oke. Jadi, seperti apapun wujud bendanya, kita harus hamemayu, karena ada bagian terkecil yang membentuknya, yang merupakan pemilik alam raya. Maka alam jangan dirusak, jangan bentuk apapun yang ada di depan kita itu harus dirawat gitu maksudnya. Karena di dalam itu ada perwujudan Sang Hyang Woro Besti yang harus kita jaga gitu. Itu kata mbahku begitulah, dan kata Empu Aryo paling tidak begitu. Aryo. Salah lagi. Enggak sih, enggak salah. Ya udah lanjut kita. Narasumber kan berhak mencela sana sini. Oh ya benar. Benar sih, enggak salah. Oke lah. Oke, lanjut. Lanjut. Slide 11. Dengan kata lain, tidak ada benda mati karena semua benda itu ada bagian yang hidup. Mungkin gampangannya gini ya, kalau kita punya batu bata sama punya batu dengan bentuk dan ukuran yang sama dan berat yang sama, karena batu bata ini pembuatannya mulai dari diinjek-injek, dibakar dan sebagainya sehingga merasakan hal yang lebih menyakitkan dari batu biasa, maka kalau dipakai untuk melempar entah itu maling, entah itu anjing, entah itu orang, itu batu bata akan gampang kena daripada batu biasa. Artinya memang sesuatu hal yang ya seperti peluru, bikinnya seperti apa ya, dilebur dan sebagainya gitu, sehingga Pak ketika dipakai untuk menembak akan mengakibatkan efek yang lebih serius daripada yang efek apa yang lebih sederhana ininya apa namanya tingkat menyakitkannya pada saat terbentuknya itu gitu. Itu otak-atik gatuk ya versi saya gitu. Tapi karena kalau yang saya dulu selalu ngomong begitu, hati-hati dengan semua benda karena benda itu ada yang punya dan semuanya ada tersusun atas bagian dari yang maha Ugro Besti itu tadi. Tapi terserah orang kan berhak sendiri-sendiri ya. Jadi tidak ada kewajiban untuk percaya. Oke, lanjut Mbak. Slide 12. Maka cara memperlakukan setiap benda di alam adalah dengan membuatnya menjadi lebih indah. Kalau walaupun mungkin seperti batu bata dibikin seperti itu ya, tapi kalau dibikin untuk tujuan supaya menjadi lebih indah, mungkin seperti di Bali itu bangunannya bagus-bagus seperti itu tidak masalah. Tapi kalau kemudian hanya batu bata cuma didiemin aja, itu pasti pakai untuk melempar orang ya pasti gampang kena. Itu biasanya begitu. Oke, lanjut Mbak. Oke, slide 13. Karena bagian terkecil dari yang ada di benda tersebut akan berterima kasih jika menerima perlakuan baik dari manusia. Cuman ini kita sadari apa enggak sih? Belum tentu semua orang menyadari hal tersebut ya, tapi kalau aku dan Empu Aryo itu seperti itu gitu. Dia yang punya. Juga. Aku diem aja. Iya gitu. Oke, lanjut. Lanjut, Mbak. Slide 14. Meskipun dalam Hamemayu di proses awal harus dengan menggunakan panasnya api dan matahari. Tapi alam akan menerima jika itu memang untuk membuat alam menjadi lebih indah. Ya seperti pembuatan patung itu kan dicor tuh panasin dulu sampai suhu berapa derajat itu kan tinggi banget ya. Ada patung perunggu atau patung besi itu. Tapi itu nggak apa-apa, alam seperti batu dipukulin, ditatah menjadi patung juga nggak apa-apa. Kayu juga demikian. Karena tujuannya hama mayu ya. Beda dengan tujuannya kalau bikin apa yang nggak jelas gitu. Atau hanya untuk dirusak itu beda. Untuk versi ini kan hanya sebagian dari sastra Pangrasutan yang bagian dari sastra Kamoksannya orang ini orang ARC. Kalau ngomong orang Jawa mungkin orang Jawa juga beda dengan yang kita miliki soalnya. Kita lanjut Mbak. Oke. Slide 15. Bahkan jika disusun secara benar,
akan membuat bagian terkecil tersebut juga akan melindungi manusia. Ya paling gampang kalau dibentuk rumah, ya paling tidak kita terlindung dari panas dan hujan dan sebagainya. Tapi ternyata tidak cuma itu gitu. Jadi ada hal-hal lain yang mungkin di luar yang kita ketahui gitu. Tapi terserah, karena mungkin banyak orang itu kebetulan ya wes kalau kebetulan gitu. Tapi sebenarnya pelindungnya tidak cuma itu ya, tidak cuma karena dibentuk itu dia melindungi kita cuma dari panas dan hujan doang, tidak. Tapi ada banyak hal lain yang juga akan membuat kita jadi terselamatkan gitu. Tapi tidak perlu dijelaskan di sini terlalu detail lah. Oke, lanjut aja Mbak. Slide 16. Maka perlakuan secara salah atas benda apapun juga akan mendatangkan konsekuensi buruk bagi kehidupan. Ya minimal kalau benda dibuang-buang atau ini kan berkumpul menjadi tempat menjadi kotoran kan juga nggak enak ditonton. Tapi itu juga bisa membuat penyakit kan, untuk mendatangkan penyakit karena paling tidak kolot akan datang. Dan salah satu bentuk kolot yang akan mudah kelihatan adalah yaitu bakteri dan sebagainya itu, karena kalau dalam bakat menyanyi ARC bakteri dan sebagainya itu kan termasuk dalam golongannya teluh brojo yang ada di bawah sang yang Bathara Kala dan sang yang Baridurga. Cuman masalahnya kan serah ya kalau misalkan ada yang berpikir lain gitu. Ya Mbak, kalau di penyebutan kale, Bopo. Oh iya, di Bali ya. Di Bali kale ya. Iya, gitu. Kale. Beda sebutnya apa. Ya di Jawa juga kadang-kadang kata huruf A ada juga dibaca E, kalau seperti siapkan gitu kadang-kadang gitu. Cuman mungkin pengucapan seperti itu sudah terjadi cukup lama ketika orang sudah banyak meninggalkan bahasa Kawi ya. Di bahasa Kawi masih pakai seperti itu harusnya. Iya. Mbak, monggo dilanjut. Slide 17, minimal alam akan membalas dengan mendatangkan hawa yang tidak nyaman jika tidak diberlakukan dengan benar. Itu bisa dilihat sendiri lah, seperti apa tempat sampah itu gitu, seperti apa baunya, apakah itu enak atau enggak ya nggak tahu ya. Kalau aku sih nggak tahan kalau di tempat sampah gitu. Lanjut Mbak. Slide 18, maka pemilahan dan pengolahan kembali itu perlu demi berjalannya alam yang lebih indah dan nyaman bagi kehidupan. Mungkin nggak perlu dijelasin, lanjut aja. Slide 19, dalam bahasa lain, alam bisa membalas perlakuan manusia, baik langsung ataupun tidak langsung. Ya Kak, yang langsung ya seperti ya mungkin yang paling gampang kalau pusoko ya. Pusoko coba aja diperlakukan tidak baik. Silahkan mencoba ya. Tapi kalau aku nggak mau mencoba, misalnya diinjek gitu, gimana? Masih bisa bangun apa enggak? Kalau benar-benar pusaka, tapi kalau pusaka-pusakonan ya mungkin nggak ada masalahnya. Jadi kalau seperti pusakanya Bapak Aryo ya jangan diharap ya. Kena lagi. Aku tuh diem-diem dari tadi tuh diem-diem gitu. Ya udah kita lanjut 20. Slide 20 ya? Iya. Slide 20, karena bagian terkecil tadi bisa berubah menjadi apapun yang dia mau, bahkan bisa menyerang dari dalam dengan sangat mengerikan. Tidak bisa diduga dia bisa berbentuk seperti apa aja, karena dia bisa menyusun diri menjadi apapun gitu. Itu yang harus diingat, bahwa Sang Hyang Ugra Besi itu punya hak untuk menjadi apapun. Jadi ya itu yang harus dihati-hati oleh manusia. Yang penting bagaimana kalau dia di Hanumayu ya nggak akan aneh-aneh, dia pasti juga nggak akan mengatakan hal yang mengerikan. Tapi kalau kitanya tidak sopan terhadap beliau, ya dia pasti akan mengadakan tindakan yang menurut beliau itu pantas, tapi untuk kita mungkin itu mengerikan. Itu hal yang kecil, untuk beliau kan untuk kita mengerikannya luar biasa. Gitu. Arya, disclaimer dulu, itu udah 20. Dulu Arya, disclaimer dulu. Tadinya mau nunggu sampai 30. 20 aja. Kita disclaimer. Oh ya, disclaimer ada banyak.
Ini disclaimer satu dulu ya. Jadi disclaimer dari Jogja karena ini menjawab semua pro yang kemarin ngomong jangan lodeh. Jadi kita akhirnya mengganti kata-katanya. Kalau ini aku mau cek suara apakah kurang. Dongeng. Kalau mau nggak percaya. Kedengeran nggak ya? Jelas. Jelas ya. Oke. Ini dari Jogja. Kurang ke atas. Ini semua cuma dongeng. Kalau mau nggak percaya ya nggak apa-apa. Tapi kalau mau percaya, ya nggak bisa pakai jangan lagi. Oke, jadi tidak bisa dibantah dengan jangan lodeh. Jangan lodeh. Kita ojo. Ojo lah. Gitu. Ada yang nyuruh pakai Eko. Nanti ya di 40 kita pakai Eko. Oke, lanjutkan. Oke. Slide 21. Jika sudah marah pada manusia, bisa menyerang langsung ataupun tidak langsung dan dapat mempengaruhi kualitas hidup dengan caranya sendiri. Itu bisa marah ke pasar ilang kumandange, terus negara ilang kangkrenge dan sebagainya, itu kan yang dijangkane ya aspirasi demo ya. Tapi pada dasarnya kan apapun kalau dia sudah benar-benar marah ya memang apapun jadi bisa membuat seperti apapun bisa. Gitu. Oke, lanjut Mbak. Oke, slide 22. Dengan ukuran yang sangat kecil tadi akan membuat manusia tidak bisa melihat. Bahkan dengan bantuan alat juga susah dilihat. Nggak perlu kecil kok Mbak. Terus segede apapun beliau menunjukkan dalam wujud yang paling besar sekalipun juga susah dilihat kok. Buktinya terutama coba aja kalau siang hari, bintang apa yang bisa kelihatan gitu kecuali matahari gitu. Iya kan? Jadi sama komennya semua bilang corona katanya yang di atas. Iya. Jadi apapun itu ya. Jadi kalau misalkan dia itu marah tidak perlu harus dalam bentuk yang terkecil, bentuk yang terbesar pun bisa dia lakukan gitu. Tapi kan ya itu. Kalau masalah melihat, bahkan yang besar pun belum tentu terlihat oleh kita kok. Walaupun dibantu cahaya sekalipun ya. Lanjut Mbak. Oke. Slide 23. Karena bentuk terkecil bisa bersembunyi dari cahaya, apalagi cahaya juga bagian dari Sang Hyang Ogra Pesti. Nah, makanya tuh, bentuk jelas bisa bersembunyi, itu kelihatan banget kalau dia bisa bersembunyi. Tapi bentuk terbesar aja bisa kok. Bisa bersembunyi dari cahaya loh, bisa banget loh. Seperti kalau kita lihat Jupiter aja tuh bentuknya kan gede banget itu, kalau siang nggak kelihatan. Tapi kalau pas kelihatan ya cuma kelihatan kecil gitu kan. Oke, lanjut Kak. Slide 24. Sesuatu yang terkecil yang selalu ada di alam sidem akan selalu berwujud lingkaran. Itu versi saya ya. Jadi tidak bisa dipercaya. Tapi karena bagi kita itulah wujud dari Sang Hyang Ogra Pesti. Jadi kalau dikatakan beliau tidak berwujud, ada wujudnya. Wujud dan bentuk yang paling sederhana dari alam raya itu apa gitu kan? Itulah Sang Hyang Ogra Pesti. Lanjut Kak. Sidem itu, maaf Bopo, sepi. Sidem itu sepi. Di alam sidem berarti di alam yang sangat sepi atau alam yang suwung, Mbak. Kalau di Bali sidem itu semut. Oh gitu. Beda ya dengan di Jawa ya. Nanti perlu dicari tahu lagi Bopo. Jangan panggil Bopo itu yang di Bopo tuh yang itu tuh. Aku diem aja loh. Bopo Aryo. Aku nggak pernah manggil Bopo lagi Om. Mas Agung. Aku Pu ya, boleh dong Pu Aryo gitu. Apa? Wah, ini ya udah kita lanjut dulu deh. Oke. Slide 25. Tidak peduli seberapa besarnya suatu benda atau makhluk hidup, tetap saja terbentuk dari wujud Sang Hyang Ogra Pesti. Itu menurut dapat menyan ARC. Jadi
Kalau yang lain kan boleh aja beda. Yang ini kan juga cuma dongeng, nggak perlu dipikirin. Gitu. Ini Karena ada menyanners yang ngomong, Om, akhirnya angka apa namanya, angka nol atau lingkaran itu juga menggambarkan kosong ya di kita gitu sekarang. ya, Hmm. karena ini yang paling penting kan semua makhluk bersusun atas bentuk seperti itu menurut versi kita ya. Karena memang ya bagi kita itu adalah dasar dari semuanya, dan ini berdasarkan sebenarnya ya sastra Pangratutan gitu kan. Karena nanti untuk karena ada sebutannya sendiri sih, tapi ya itulah bagian dari sastra Pangratutan yang dulu digunakan oleh yang kita untuk supaya ya kembali seluruhnya ya, tidak ada yang tertinggal di bumi, katanya gitu. Katanya. Oke, lanjut Mbak. Oke. 26, maka menggunakan benda yang tersusun atas beliau untuk membunuh makhluk yang tersusun juga oleh beliau akan membuat Sang Hyang Ograpresti marah sekali. Tapi apa tujuannya dulu? Kalau tujuannya untuk kebutuhan hidup seperti manusia butuh makan gitu, ya nggak apa-apa. Tapi kalau tujuannya apa dulu? Kalau tujuannya dipakai untuk membunuh, tapi setelah membunuh ya sudah, kalau tidak, karena memang tujuan karena bermusuhan atau apa, itu ya itu yang akan membuat Sang Hyang Ograpresti marah, dan itu marahnya tergantung pada siapa yang memulai masalah itu gitu kan. Karena Gusti itu adil gitu, menurut saya loh. Tapi kalau ada yang ngomong enggak ya berarti saya adil sih. Lanjut Mbak. Siap. Selain 26, maka menggunakan benda, Udah 27 ya? 27 ya. Selain 27, maka jangan bangga jika menduduki posisi yang bisa memerintah orang, untuk bisa menentukan hidup dan matinya suatu makhluk, orang bahkan suatu negara. Itu jelas kok, ada rekeningnya kalau di Jawa. Jadi ada hukumannya itu pasti, dan hukuman itu bukan saya yang menentukan, itu adalah Sang Hyang Ograpresti yang menentukan, karena yang dirusak kan beliau, bukan saya. Yang di yang dirusak, yang digunakan merusak, dan yang dirusak yang ya itu adalah bagian dari beliau semua. Jadi ya hak beliau untuk menentukan akan diapain gitu kan. Lanjut Mbak. Selain 28, apalagi jika memerintahkan membunuh dengan senjata pemusnah massal. Jadi artinya menggunakan beliau untuk menghabisi makhluk yang tersusun oleh beliau kan. Ya pasti ngamuk lah, kalau nggak ngamuk ya aneh itu. Lanjut Mbak. Selain 29, karena yang digunakan untuk memusnahkan itu juga adalah beliau, maka semua itu pasti ada perhitungannya. Mungkin nggak boleh jelasin, nanti saya jelasin ini. Lanjut aja Mbak. Oke. Slide 30, tugas manusia adalah menggunakan kekuatan di alam ini untuk menunjang kehidupan, bukan untuk mengakhiri kehidupan. Jadi untuk menunjang kehidupan, tapi menambah kehidupan ya, jadi bukan untuk membuat sesuatu hal yang akan kehilangan kehidupannya justru menjadi hidup gitu, bukan untuk menghilangkan kehidupan. Jadi kalau kekuatan seperti itu dipakai untuk menghilangkan suatu kehidupan, yaitu tanggung jawabnya besar, karena berhadapan langsung terhadap Sang Hyang Ograpresti. Itu menurut saya loh. Lanjut aja Mbak. Oke. Slide 31, maka seharusnya menggunakan kekuatan itu untuk kembali ke alam kelanggengan, bukan untuk membunuh orang lain. Karena kekuatan tersebut bisa digunakan untuk membantu musnahnya badan kasar, jadi bukan untuk memusnahkan badan kasar orang yang masih ingin hidup. Jadi dalam sastra Pangratutan memang ada cara seperti itu gitu. Dan untuk mengembalikan satu persatu, dan itu memang kekuatannya bisa seperti itu. Makanya zaman dulu orang kalau mau memaksa itu
orang terdekat harus ada pada jarak yang cukup jauh karena memang sangat berbahaya. Misalkan orang punya kontrol biro aja paling tidak harus sekitar 5 kilometer paling tidak. Orang terdekat harus jauh sejauh itu paling enggak seperti itu ya. Jadi apalagi kalau mau mengeluarkan sastra pangkatutan memang harus begitu, harus cukup jauh daripada yang lain. Makanya zaman dulu kemudian para Mahaprabu rata-rata kalau mau moksa milih nyepi di puncak gunung atau di tengah hutan yang jauh dari masyarakatnya, karena kalau begitu sudah akan menggunakan kekuatan itu supaya masyarakat yang setia kepada beliau tidak terkena efeknya pada saat beliau akan pulang, karena beliau tidak boleh meninggalkan raga di bumi kan, katanya gitu katanya. Lanjut Pak. Oke. Slide 32. Jadi kekuatan tersebut sebenarnya bukan untuk mengakhiri yang masih ingin hidup, tapi untuk yang sudah ingin kembali ke kayangan, agar Arcapada tidak dipenuhi oleh mereka yang sudah habis izin tinggalnya di Arcapada. Nah, mungkin nggak bisa dijelasin Pak, lanjut aja. Oke. Slide 33. Maka Arcapada lebih baik dihias bagi yang masih hidup, bukan untuk menjadikan Arcapada menjadi tempat sangar yang hanya untuk membuat orang takut mendatangi, terutama kalau malam hari. Kalau dijadikan taman, bunga dan sebagainya lebih bagus kan Mbak, daripada dijadikan tempat yang serem-serem gitu lah. Tempat yang serem-serem itu seperti apa? Karena kalau bagi teman-teman di ARC kan nggak ada tempat yang serem masalahnya, karena kita biasa ketemu oleh hal-hal yang dikatakan orang serem, tapi bagi kita itu lucu gitu. Jadi ya Menggemaskan, oh gemes gitu, kasihan gitu rasanya. kita melihat makhluk yang dikatakan orang itu serem, kalau kita melihatnya loh kok kasihan ya, natitah yang seperti itu wujudnya gitu kan. Kalau kita kan kasihan, tapi kalau orang lain kan itu malah takut kabur gitu ya. Jadi bingung, beda asumsi. Definisi seremnya kita sama mereka beda soalnya, Rio. Iya benar sih. Oke. Lanjut. Kita lanjut. Oke. Slide 34, maka kembali menggunakan bagian yang terkecil dari diri kita itu sangatlah penting, karena manusia itu memang harus kembali seraga-raganya. Jadi raga jangan dibuang setelah kita gunakan. Nah, lanjut aja Mbak. Slide 35, jangan tinggalkan raga kita, karena dharma bakti raga kita terhadap kita saat di Arcapada itu sudah sangat besar. Nah, tapi terserah orang yang ketempatan kan. Kalau pengen ditinggal ya monggo. Tapi kalau kita sebaiknya jangan. Kalau aku loh ya, sebaiknya jangan, karena dharma baktinya selama aku masih hidup tuh luar biasa. Jadi ya kalau bisa jangan tak tinggal. Gitu. Nggak tahu kalau Bapak Arya gimana ya? Ya pokoknya kalau ya terserah orang ya Om ya. Jadi kalau kita kan ya diusahakan sekali jangan ditinggal gitu tuh. Tapi kalau ada yang mau meninggalkan raganya terus dihias-hias ya terserah sih. Kita tidak memaksa. Tapi kalau patokannya Yomarojo Joromoyo ya ditinggal, karena Joromoyo. Nah iya kalau patokannya begitu iya. Makanya kita tidak menggunakan Yomarojo Joromoyo kan. Tidak menggunakan itu, tidak menggunakan Yosilo Popolosio juga tidak nggak pakai juga. Ya, jadi ini oke. Oke, kita lanjut Mbak. Oke. Slide 36, jika kita tega meninggalkan dengan cara apapun itu, memanglah hak tiap orang, tapi itu berarti menjadi beban bagi generasi berikutnya yang ada di Arcapada. Ya, karena tempat jadi makin sempit kan. Tapi ya tergantung sih. Ada kalau mungkin yang ditinggal apa yang ketempatan malah senang kan beda juga. Tapi ya tergantung sisi pandang sih. Kalau melihat ada orang yang seperti itu senang dan ada yang melihat itu nggak suka ya nggak tahu. Tapi yang jelas kalau menurut kita kalau bisa raga itu jangan ditinggal gitu. Kalau bisa ya. Lanjut Pak. Slide 37, karena tugas generasi berikutnya adalah Hamemayu Hayuning Bawana.
dan mengembalikan ke alam raya bagian yang seharusnya sudah tidak berada di Arcapada. Masalahnya kan ketika ajaran itu nggak tahu kemana sekarang gitu loh, karena ya nggak tahu, karena ya ada sesuatu yang menghilang di tanah Jawa ini gitu loh. Maka bisa dilihat bahwa nenek moyang kita dulu ada nggak sih jejaknya yang di terutama yang di sekitar 800 tahun yang lalu ke atas gitu, sampai yang lebih tua gitu. Ya, 800 ke atas nggak ada, ya. 700 ke atas juga nggak ada. Iya. Apa Mbak? Minum dulu, Bopo. Oh iya. Monggo. Silahkan. Silahkan. Pakai E sekarang. Silahkan. Oke, kita biasakan silahkan. Oke. Ini ada yang nanya kalau nggak bisa gimana, Om? Nah, ya nggak tahu, karena kan kita hanya ini toh, mungkin hanya. Cuma dongeng sih, bener-bener ya. Kalau nggak bisa ya cuma dongeng. Gimana lagi? Oke. Gimana sih namanya cuma dongeng? Lanjut, Pak. Oke. Maka jika kita sangat sayang akan kelangsungan generasi di bawah kita, maka kita jangan meninggalkan bagian yang bisa membebani generasi di bawah kita. Nah, kalau sesuatu hal yang kita mengerti itu lengkap, maka seharusnya ngerti loh caranya mengembalikan itu. Tapi kalau nggak lengkap ya nggak ngerti gitu kan. Jadi tergantung ininya. Ya seperti kita misalkan belajar matematika. Kalau cuman belajar sampai dengan kali-kalian, ya itu juga sudah matematika. Tapi matematika itu bahkan kalkulus pun yang di atas itu juga masih matematika juga gitu kan. Tapi kalau cuman belajar sampai kali-kalian nggak mungkin bisa diferensial integral kan. Artinya seberapa lengkap yang Anda punya. Sekarang itu udah masalahnya. Ya karena kali-kalian bagi anak SD kelas 1 lengkap. Bagi anak SD kelas 1 lengkap banget karena itu kali-kali itu sampai kelas 3 kan. Iya. Tapi bagi anak SMA kelas 12 itu nggak lengkap banget kan. Masih ada diferensial integral, masih ada fungsi dan sebagainya gitu kan. Bahkan buat anak kelas 3 SD pun harusnya ngerasa nggak lengkap karena kok cuma segitu gitu kan harusnya. Makanya sekarang lengkap enggak gitu aja toh kita. Kelengkapan buku matematikanya kayak gimana ya? Kelengkapan kurikulumnya seperti apa? Kalau lengkap ngerti. Kalau nggak lengkap ya berarti nggak ngerti. Oke, kita lanjutkan. Oke, ayat 39. Meskipun tata cara lama mungkin sudah hilang, tapi alam menyediakan bagian dari alam yang bisa membantu dengan cara yang mungkin aneh. Dan itu berarti bagian dari kita tidak ada yang ditinggalkan. Biar nggak bingung lanjut aja Mbak. Slide 40. Jadi pada dasarnya jangan memberi beban yang berlebihan pada generasi di bawah kita. Ya kalau bisa tuh yang di bawah makin ringan bukan makin berat gitu. Jadi jangan kita kasih beban. Tapi ya terserah ya, kadang-kadang ada orang yang mungkin anak itu biar memberi tanggung jawab kasih beban gitu kan, ya nggak apa-apa. Tapi kalau saya inginnya nggak begitu gitu kan dengan generasi di bawahku gitu. Aryo, ini sudah 40. Disclaimer yang lain kan disclaimernya banyak ya. Disclaimer dulu. Nggak ada suara? Nggak ada suaranya Aryo? Aryo. Hening. Maaf. Di mute ya? Iya. Coba, ini ada suara nggak tadi? Bentar. Nah sekarang udah ada. Ada. Sip. Aman nggak? Jelas ya? Aman jelas. Oke. Ini semua hanya oke. Kalau tidak percaya, tidak apa-apa. Kalau mau ya, Apa namanya agak putus-putus Arya suaranya, diulangi. Agak Bentar. Ini kayaknya kurang mendekat ke speaker sih. Bentar. Kita cari speakernya.
Bentar. Oh ya, ada yang minta pakai echo. Oh iya, pakai echo. Kok nggak cepet-cepet sih? Nah. Iklan. Iklan guys. Suara aku Udah, oke, pakai echo udah keren, echo-nya kedengeran. Ini semua hanya dongeng. Kalau tidak percaya, tidak apa-apa. Kalau mau percaya, yo. Oke, lanjut Mbak. 41. sebentar. Oke. Masih echo. Ya. 41. Karena batas kemampuan manusia itu ada batasnya dalam menerima beban hidup. Ya makanya beban jangan ditambahin, kan kasihan toh. Bayangin aja, anak-anak di negara kita itu belajar aja sudah over menurut saya, karena yang saya tahu kalau di luar itu anak yang milih IPA itu nggak akan pernah belajar IPS gitu kan. Apalagi yang yang udah belajar fisika, milih fisika itu nggak akan belajar kimia gitu. Kayaknya gitu deh. Kayaknya ya, kalau aku nggak Cooper ya, karena aku kan Cooper. Jadi kalau ditambahin lagi kan kasihan ya. Anak-anak di negara kita itu kalau dibandingkan di negara lain kan, kalau saya lihat di international school itu kalau mengerjakan soal-soal fisika, matematika itu rumus dikasih loh di tesnya itu. Tapi kalau di negara kita kan anak-anak itu harus hafal ya semuanya. Itu aja tuh sudah cukup membebani loh. Kalau masih ditambah dengan beban yang lain kan kasihan. Tapi ya itu menurut saya. Kalau menurut yang lain kan nggak tahu ya. Oke, lanjut Pak. Slide 42. Jika memang saat ini manusia sudah kehilangan cara untuk ngukut ragane dewe, maka alam akan ngukut agar generasi berikutnya tidak terbebani. Nah, tapi kalau alam yang ngukut atau yang akan menuntaskan, itu berarti akan ada peristiwa besar. Karena memang seharusnya alam raya ini, Arjapado ini untuk yang masih hidup kan. Jadi ketika yang terjadi, orang sudah pada kehilangan tata cara itu, berarti alam yang akan melakukan. Tapi kalau alam yang melakukan, ya jangan ditanya kira-kira seberapa besar yang akan terjadi. Apakah menggunakan apa, atau menggunakan jamur tipe, atau menggunakan apa, nggak tahu deh. Oke, lanjut Mbak. Oke, slide 43. Maka sebelum kembalinya ajaran lama, alam akan membuat semuanya menjadi masuk akal dulu. Kalau akan diadakan pembersihan. Ya, alam punya caranya sendiri ya, dan itu adalah tindakan yang dilakukan oleh Sang Hyang Wiro Besti. Jadi bukan oleh saya. Lanjut, Mbak. Oke, slide 44. Dan pembersihan akan dilakukan alam dengan tangan manusia yang mudah marah, serta punya perkebunan jamur dalam tebu wulung. Ya, seperti itulah yang kemungkinan ya. Itu hanya salah satu kemungkinan. Nah, kemungkinannya itu apakah terjadi apa enggak, ya lihat aja. Tapi kalau melihat hitungan-hitungan dari leluhur saya ya, bukan leluhurnya orang lain, kita bisa melihat kok di titik mana sih kira-kira pembersihan harus segera dilakukan supaya Arthropoda kembali untuk yang masih hidup gitu. Lanjut, Mbak. Slide 45, disadari atau tidak, perkebunan jamur itu memang dikembangbiakan dalam tebu wulung yang besar dengan jumlah yang sangat besar. Bentuk yang terlihat di situ warnanya hijau ya, bukan wulung. Wulung itu warnanya hitam. Tapi dalamnya warnanya hitam, ya maksud begitu ya. Tapi yang di sini yang dikatakan yang membahayakan adalah yang bentuknya tebu wulung. Yang bentuk tebu wulung yang mana ya nggak tahu. Tapi lihat aja, karena pernyataannya kan besok ketika tebu wulung ini sudah keluar, yaitu Raden Putra akan kembali. Balik sang Raden Putra gitu. Oke, lanjut aja Mbak.
Slide 46, meskipun manusia tahu bahwa jenis jamur yang satu ini sangat berbahaya, tapi anehnya yang menguasainya justru bangga. Ya itulah orang, tapi dia sadar apa enggak atau itu membahayakan orang lain termasuk dirinya sendiri, ya mungkin sadar sih sadar, tapi karena merasa berkuasa menggunakan itulah yang jadi masalah. Oke, lanjut aja Mbak. Slide 47, bahkan sangat bangga jika bisa mempunyai dan menggunakan, terutama untuk menaklukkan bangsa lain. Enggak perlu dikasih penjelasan deh, lanjut aja Mbak. Oke, slide 48, tanpa disadari, disinilah sebenarnya Tanyang Ograpesi memang mau menggulung beberapa hal yang selama ini dianggap mengganggu Aryapada. Tapi itu wewenangnya Sang Hyang Ograpesti ya, yang akan digulung itu apaan sih sebenarnya gitu. Karena Mang Arjopodo kan harusnya untuk yang hidup kan, jadi ya nggak tahu ketika ada yang merasa lengkap itu tadi kan masalahnya. Ada yang merasa lengkap, tapi ya nggak tahu kelengkapannya sampai apa gitu. Tergantung seberapa jauh matematikanya tadi itu Aryo ya. Iya, kurikulumnya udah gimana ya? Sejauh apa kurikulumnya gitu. Karena kelengkapan untuk anak SD, SMP, dan SMA kan beda ya. Apalagi perguruan tinggi lain-lain. Oke, lanjut Pak. Oke, slide 49, termasuk membersihkan sisa dari manusia yang seharusnya dibawa pulang, tapi malah ditinggal di sana sini. Ini aku nggak begitu mudeng, tapi ya, udah lanjut aja, nggak perlu dijelasin. Pikiran. Oke, slide 50, Sang Hyang Ograpesti melakukan itu karena memang seharusnya sudah ada aturan dan tata cara mengembalikan apa yang manusia pinjam dari alam. Namun, aturan itu tidak tahu entah saat ini. Ya, entah kemana, kita juga nggak tahu, tapi yang saya tahu itu sudah hilang dari Karena kita, paling tidak. bahkan di sekarang aja tata cara membuang sampah aja lengkap loh, kayak misalnya apa yang dipisahkan gitu aja lengkap gitu. Nah, cara buang sampah lengkap, tapi untuk diri sendiri nggak lengkap ya. Iya makanya. Iya, Sekecil. Bingung lah. Oke. Bingung Oke, ya. lanjut. Lanjut. Yang Ograpesti melakukan itu, sudah ya? Nomor 51 Mbak. Slide 51. Jadi yang sudah tidak diperlakukan dan dipinjam dari alam memang harus dikembalikan, bukan malah disembunyikan. Sudah cukup jelas lah, lanjut aja Mbak. Slide 52. Jadi kalau merasa sebagian yang tersempurna dan terlengkap, seharusnya tahu tata cara mengembalikan kepada yang punya, bukan pinjam lalu disembunyikan dan ditumpukan sana. Sekarang kalau kita pinjam buku di perpustakaan ya itu kan kalau bisa ya harus dikembalikan ke perpustakaan kan, bukan kita timbun gitu loh. Atau misalkan aku pinjam pinjam sarungnya Aryo gitu, itu kan ya kalau bisa dikembalikan loh, bukan kemudian aneh gitu loh. Ya, kalau minjem buku di perpustakaan bukan bukunya bisa dijadiin pohon lagi. Nggak gitu. Kalau minjem apa lagi ya? Minjem sendok nggak dijadiin besi lagi, enggak. Ya jadi kembaliinnya jadi sendok, jangan kembaliin jadi udah jadi logam mulia gitu jadiin. Kita lanjutkan. Lanjut. Oke. Slide 53, apalagi kalau merasa lebih lengkap dari yang lain, sangat diharapkan oleh alam yang merasa paling lengkap itu agar menjadi yang terdepan dalam mengembalikan. Ya kalau memang merasa paling lengkap ya harusnya dia yang ngajarin dong, bukan dia yang bertanya kan. Harusnya begitu ya. Tapi kalau yang terjadi malah mempertanyakan, ya nggak tahu apakah tadi itu lengkap atau tidak gitu kan.
Tapi kalau katanya lengkap, ya harusnya ada lah. Tata cara itu harusnya ada. Jadi kita ada yang ngajarin dari Aryo ya. Karena Iya, tapi cuma dongeng Om. Cuma dongeng. Jadi kita mendongengkan kembali dongengnya. Oke. Oke, lanjut. Slide 54. Memang tidak dilarang kalau tidak lengkap, tapi merasa lengkap padahal sangat tidak lengkap. Juga boleh bangga atas hal tersebut. Ya, ini dasarnya kan berarti itu tadi kan, jangan sampai Yomaro Jodoromoyo kan. Jangan sampai terjadi gitu. Iya, jangan. Iya, kalau Yosilopo jangan di Polosio gitu. Ya, jangan kalau Yosilopo ya Polosio gitu. Ya. Oke. Ya intinya gitu. Oke, bingung. Aduh, bingung. Kita bingung. Oke, kita lanjut. Oke, slide 55. Cuma yang tidak lengkap pasti akan terlihat meskipun merasa sudah lengkap. Itu tadi, karena bisa mungkin ya jangan sampai Yomaro Jodoromoyo tadi. Karena itu yang akan membuat semuanya menjadi kabur. Kabur itu maksudnya samar ya. Jadi samar. Memang Sang Prabu Joromoyo kan seperti itu ya. Maka jangan sampai menjadi Maharaja gitu kan. Lanjut, Kak. Slide 56. Maka bermunculnya Jambu Timur memang sudah ada di dalam rencana Sang Hyang Obrapesti untuk membuat agar dalam kembali pada aturan. Ya, pada aturannya berarti kan jangan sampai itu tadi, jangan sampai Yomaro Jodoromoyo itu. Gitu ya. Lanjut, Mbak. Slide 57. Juga agar manusia sadar bahwa tidak ada benda mati, tapi semua benda itu tersusun atas diri Sang Hyang Obrapesti. Oke, sudah cukup jelas, Mbak. Lanjut aja. Slide 58. Juga agar manusia mulai berhati-hati terkait dengan benda yang kecil. Karena setiap perubahan susunan dari yang tersusun oleh Sang Hyang Obrapesti pasti akan mempunyai efek yang sangat besar. Itu juga sudah cukup jelas kok, tapi nggak perlu diulangi lagi. Lanjut aja, Mbak. Oke. Oh ya Om, sorry. Om kalau nggak pakai earphone bisa nggak? Pakai ini? Nggak pakai dilepas bisa nggak? Aman nggak? Coba ya. Ini mana? Coba Mbak Tari bisa. Dengar aku nggak, Mbak? Nggak, coba Mbak Tari ngomong. Tes. Ya, Aman. Aku Oke, ya. aman. Aman. Sama tadi anu ya, lemah atau gimana gitu? Iya tadi gue. Coba diulang lagi kali ya tadi dari 57. Dari 57. Oh, dari 57. Oke, 57 lagi. Oh, ini halo, punya aku katanya putus-putus ya, Aryo ya? Iya, enggak, tadi aman. Ini tadi kayaknya di earphone-nya Om Agung tuh kayak bocor gitu kayaknya. Oh. Aman kok, udah aman. Oh ya. Oke. Oke. 57. 57. Ada 57 lagi katanya, Mbak. 57. 57 ya? Ya. Udah. Iya, diulang aja tadi. Tadi. Coba diulang. Enggak, coba diulang aja, diulang 57-nya. Slide 57. Juga agar manusia sadar bahwa tidak ada benda mati, tapi semua benda itu tersusun atas diri Sang Hyang Obrapesti. Kalau aku kan tinggal enak, tinggal lanjut, Mbak. Yang baca yang capek. Oke. Lanjut. 58 ya. Oke. Slide 58. Juga agar manusia mulai berhati-hati bermain dengan benda yang sangat kecil. Karena setiap perubahan susunan dari yang tersusun oleh Sang Hyang Obrapesti pasti akan mempunyai efek yang sangat besar. Tadi udah dijelasin di atas ya, jadi lanjut aja, Mbak. Gampang. Slide 59. Namun tidak ada paksaan dari kedewatan terhadap manusia
untuk seberapa hormat kepada Sangyang Ograpesti. Karena Sangyang Ograpesti bukan dalam struktural kedewatan, tapi sangat jauh di atas kedewatan. Artinya, Sangyang Ograpesti bisa bertindak sendiri, atas kemauan sendiri, dan tidak akan ada yang bisa mencegah. Karena dia awal dan akhir dari segala-galanya kan. Jadi memang ya beliau bisa melakukan apapun. Lanjut, Mbak. Slide 60, Sangyang Ograpesti tetap akan memilih mana yang akan beliau ubah wujudnya sesuai wewenang beliau, dan mana yang akan beliau jaga karena dianggap sanggup. Hamemayu Hayuning Bawana. Ya, masalahnya kan sekarang definisi yang memayu hayuning bawana beda-beda ya tiap orang ya. Mungkin ada yang dengan cara tembak-tembakan itu memayu ya nggak tahu ya. Tapi kan kalau kita tidak seperti itu, kita memayu hayuning bawana. Ya, terserah bagaimana mengartikan itu gitu kan. Oke, lanjut, Pak. Benar. Slide 61, karena bagi Sangyang Ograpesti, tiap benda dan tiap makhluk, baik berbadan kasar ataupun dalam bentuk halus, adalah perwujudan dirinya, dan manusia ditugaskan untuk membuat semuanya menjadi lebih indah. Jadi membuat lebih indah lah ya, bukan membuat lebih hancur gitu ya. Pekannya itu. Lanjut, Pak. Slide 62, maka makhluk 0, sekalipun jika dihamemayu, maka akan dihargai oleh Sangyang Ograpesti. Karena itu juga titah, juga ciptaan dari beliau kan. Dan tergantung dari kita kan akan menganggapnya bagaimana, dianggap menyeramkan atau malah kasihan melihat itu gitu. Berbentuk seperti itu gitu kan. Tergantung kitanya kasihan atau kita mau atau kita mau kabur, mau mengambil tugas Hamemayu Hayuning Bawono atau kita malah mau pergi gitu kan. Lanjut. Slide 63, selain makhluk 0, maka manusia yang terlantar pun kalau di Hamemayu juga ada dalam perhitungan Sangyang Ograpesti. Namun, tentunya ada beberapa hal yang menjadi kriteria yang telah ditentukan oleh Sangyang Ograpesti tentang tata cara Hamemayu bagi manusia. Jadi ya kita juga harus melihat bahwa kemungkinannya kalau itu dia memayu itu dia kemudian akan memayu atau malah akan merusak gitu kan. Jadi juga harus diperhitungkan bahwa ini layak enggak dia memayu juga kita harus lihat itu tidak semuanya langsung oh ini bentuk apapun kita memayu enggak gitu. Ya Mbak. Slide 64, karena mengajari agar jauh dari alam itu jelas bukan Hamemayu Hayuning Bawana, tapi malah bisa berbahaya bagi Bawana. Cukup jelas sih, lanjut aja Mbak. Slide 65, apalagi kalau menyebabkan terangnya alam justru memudar, karena rumangsa bisa, tapi orang bisa ngerumangsani. Ini banyak banget loh kasusnya orang yang rumangsa bisa nih orang bisa ngerumangsani. Jadi rumangsa ngerti, tapi ternyata cuma analisa, merasa tahu kerajaan ini itu, ternyata cuma analisis. Rumangsa bisa ngerti gaib, tapi ternyata cuma analisis doang. Jadi cuma reka-reka. Jadi ya itu yang kita harus berhati-hati kalau berhadapan dengan yang seperti itu. Makanya semoga tidak bertemu dengan yang seperti itu. Gitu. Lanjut, Pak. Slide 66, jadi sangat aneh jika kita justru melakukan silapa palisaya, karena silapa jangan dipala dan jangan disia-siakan. Harusnya kan yo silopo polosio, jadi jangan sampai melakukan itu gitu, karena itu tadi keterangannya sudah ada. Mungkin kalau pakai bahasa nyebutnya pakai Sanskerta ya jangan sampai ya silapa palasia gitu kan. Lanjut, Mbak. Slide 67, selain itu agar alam raya menjadi indah seharusnya jangan sampai yasihama mahasia. Karena seharusnya si hama jangan sampai menjadi maha menghancurkan
karena hama harus dibasmi. Hama pasti tahu ya, hama itu artinya apa, dan sio-sio itu apa? Sio itu apa kan? Si Yosi Homo Mahosio itu kan artinya justru kita menyetujui ketika hama itu menjadi merajalela dan menghancurkan sana sini. Maka seharusnya tidak ada pernyataan Yosi Homo Mahosio. Harusnya begitu ya. Harusnya nggak ada kata-kata itu. Jadi bukan masalah jangan dibalik atau jangan diapa-apain ya. Maksudnya harusnya jangan ada sama sekali kata-kata itu gitu ya. Ada sama sekali malahan. Tetapi kalau ada yang malah menginginkan Yosi Homo Mahosio ya silahkan. Tapi saya nggak mau sih. Nggak mau. Ya. Tim ARC nggak ada yang mau sih. Nggak ada mau. Nggak ada mau. Oke, kita lanjut. Oke, slide 68. Maka Sang Mahaprabu Palindria juga menyatakan agar jangan sampai terah titisan Sang Hyang Batara Kala menjadi maharaja. Maka jangan sampai terjadi ia Maharaja Jaramaya, karena Prabu Jaramaya itu titisan dari Sang Hyang Batara Kala. Makanya beberapa cara tertentu itu ketika dibacakan bukan yang malah membuat kita jadi aman, malah menjadi berbahaya atau malah celaka gitu. Karena ya itu tadi, kalau kita malah mengucapkan ya Marajo Joromoyo kan berarti sama aja kita menyerahkan diri kita kepada siapa gitu kan. Maka sebenarnya malah Joromoyonya ini yang bahaya kan. Iya. Kalau Prabu Palindro kan melarang itu. Jangan sampai terucap itu ya Marajo Joromoyo gitu. Walaupun aku ngucap berapa kali tadi Aryo. Oh iya. Salah berarti. Salah gitu juga ya. Ya pokoknya, tapi kan kita bilangnya jangan sampai kan. Ada kata-kata yang terucap seperti itu gitu. Oke, lanjut. Slide 69. Karena Prabu Jaramaya pernah jadi raja yang menjadi memalaning jagat. Prabu Jaramaya yang memerintahkan Putut Janantaka agar menjemput para Sukerto yang sedang ditahan karena akan dimanusiakan oleh Adipati Pasir Pesisir. Yang akhirnya malah dibalik ya itu kondisi ceritanya, tapi dibaliknya gimana tidak layak diceritakan di sini gitu. Jadi lanjut aja Mbak. Slide 70. Maka Putut Jantaka memakai tanda darah agar terlihat mana yang terah Sukerto dan mana yang terah bukan Sukerto di Kadipaten Pasir Pesisir. Itu ada di Serat Pedalangan ya, jadi monggo bisa dicari kok itu di Serat Kondobuwono ada, atau di apa tuh namanya Tantra Pagelaran juga ada gitu. Oke, lanjut dulu Mbak. Slide 71, Putut Jantaka juga berhasil mengubah cerita di Kadipaten Pasir Pesisir setelah berhasil mengusir dan mengkudeta Adipati Pasir Pesisir, sehingga pertanda ular memakan ular lain menjadi pertanda kesalahan cerita di sana. Hal itu karena kecerobohan Putut Jantaka. Kita paling Mbak Tari juga udah tahu ceritanya seperti apa, tapi nggak perlu di sini Mbak ya. Kita tidak boleh, bukan tidak boleh, ini cuma dongeng, jadi nggak ada. Kalau nggak sengaja sama itu nggak sengaja. Ya. Udah membaca aku mau ngomong itu kayaknya kok aku pernah denger ya gitu. Jadi kalau nggak sengaja sama dengan cerita di luar, yang itu nggak sengaja beneran kok. Nggak sengaja, emang tidak ada hubungannya gitu kan. Emang nggak ada hubungannya, emang nggak bermaksud apa-apa gitu. Tapi ada hubungannya sama cerita yang aku dengar pastinya. Oh gitu ya. Udah kita lanjut aja yuk. 72. Slide 72. Namun Sang Adipati Pasir Pesisir yang terkudeta beserta rakyatnya ditolong oleh Sang Hyang Batari Urang Ayu dalam melepaskan diri dari kejaran Putut Jantaka. Ya makanya di sana ada daerah namanya Kavalri dan sebagainya itu kan di daerah Bruk-Brukannya itu. Karena itu harusnya ada di wilayah utara, jadi bukan di wilayah yang diceritakan nih saat ini kita tahu gitu. Makanya ada daerah yang dikeruk itu
berubah menjadi apa tuh hitam banget lautnya tuh, katakanlah hitam atau hitam laut ya. Apa itu? Lanjut aja Mbak. Oke. Slide 73, maka atas perintah dari Sang Hyang Ograpesti, dimulai dari kayangan Suduk Pangundal-undal. Pangundal-undal. Lanjut Mbak, masih ada terusannya. Diperintahkan agar Sang Hyang Batara Narada mulai ngundal-undal cerita yang sudah hilang. Tuh, ini juga aku pernah denger ini. Undal-undal itu kan kayangannya Sang Hyang Bathara Narada itu yang ada di Rasi Bintang yang paling gampang dilihat, dan saat ini harusnya sudah muncul sih. Karena waktu pas kita ke Bali waktu itu di Probolinggo udah kelihatan sih jam 4 pagi. Kok 4 pagi? Jam 5 pagi ya? Bapak Arya waktu itu udah kelihatan. Iya, Bapak Aryo kan. Iya. Jangan diikuti ya, menyanders. Panggil aku Aryo atau Mas aja, cukup. Karena aku kalau ditambahin Mas nggak jadi apa-apa kok. Beli Mas Aryo aja. Oke, lanjut. Oke. Slide 74. Maka bersama Sang Hyang Batara Penyarikan, Sang Hyang Batara Narada akan mengembalikan cerita yang sebenarnya agar jangan sampai terjadi Yamaraja Jaramaya. Ya, itu yang diceritakan Prabu Palindrio ya, seperti itu. Jadi lanjut aja Mbak. Oke. Slide 75. Maka Sang Hyang Batara Penyarikan akan membantu siapapun yang turut membantu mencari jejak cerita yang disembunyikan oleh Sang Hyang Batari Durga. Yang penting itu kalau mencari suatu mantra itu kita harus mengerti artinya ya. Kalau nggak mengerti artinya kan repotnya di situ ya. Kita merasa sudah betul tapi mungkin membahayakan malahan gitu. Dan ini sudah 75 Empu Aryo. Ada kan ini emang ini namanya ada apa ya? Disclaimer Aduh, ya. kita kenapa? Disclaimer yang ada Mbak Tarinya dulu. Ini kan mumpung ada Oh iya, benar. Tuh, ini nah tuh. Nah, udah. Oke. Yang satu-satu dulu, nanti yang campuran di akhir ya. Ya. Ini dulu. Oke. Ini semua cuma dongeng. Tidak percaya, tidak apa-apa. Terlalu kecil, yuk diulangi. Terlalu kecil. Maaf. Sebentar. Terlalu kecil ya? Bentar. Oke. Berarti harus pindah lagi. Oh, nggak bisa. Coba. Ini semua Aman nggak suaranya? Ya aman, sekarang aman. Oke. ini semua cuma dongeng. Tidak percaya, tidak apa-apa. Kalau mau percaya, ya jangan. Ini jangan lodeh. Ini masih lodeh. Jadi tadi yang mana ya? Yang mana ya? Di sebelah mana ya? Bu Tari. Yang paling ujung pakai kain kuning itu loh. Oh iya. Ujung. Di atas ya. Atas. Oke, lanjutkan. Slide 76 ya? Iya. Slide 76. Demikian juga Sang Hyang Batara Narada yang bertugas ngundal-undal barang kang wis ilang juga akan melindungi bahkan dari munculnya Sang Jamur Dipo. Nah namanya saya kayangannya belajar udah Suduk Pangundal berarti kan tukang membuka sesuatu hal cerita lama. Jadi yang walaupun sudah disembunyikan seperti apapun, tapi untuk Bathara Narada tidak akan ketutupan. Maka beliau yang akan membuka itu dengan menggunakan mungkin orang siapa yang akan digunakan oleh beliau, itu mungkin nanti akan kelihatan. Gitu Mbak. Tapi yang jelas kan paling tidak sudah mulai kelihatan lah posisi suku kayangannya waktu itu dari, kalau saat ini mungkin jam 4 pagi sudah kelihatan kali ya, atau jam 3 sudah kelihatan, nggak tahu deh. Tapi karena mendung di tempat saya. Nah, kalau nggak salah jam 3 pagi jam 4 pagi udah kelihatan sih seharusnya. Oke, lanjut Mbak. Slide 77. Namun ngundal-undal barang kang wis ilang
itu bukan berarti menganggap benar sesuatu yang bukan sesuatu yang salah, tapi diakui benar oleh pakar sekalipun. Karena hak menentukan benar dan salah ada pada Sang Yang Ograpesti. Ya, maka nanti bisa dilihat apa efeknya gitu loh ketika jamur tiba muncul. Kalau dikatakan bahwa oh yang benar itu gitu. Atau paling gampang lihat bisa kelihatan kok. Misalkan berani menyatakan bahwa kerajaan A pernah perang dengan kerajaan B dan ternyata tidak, itu pasti ada hukumannya oleh berani ngomong seperti itu. Dan hukumannya apa ya coba dilihat aja kalau berani menyatakan cerita seperti itu gitu. Oke, lanjut, Mbak. Slide 78, maka dari kahyangan suduk pengundal-udal, Sangyang Batara Narada juga akan menilai mana yang katanya asli tapi palsu dan mana yang katanya palsu tapi asli. Katanya palsu tapi asli. Oh, Mbak Tari muter-muter. Aku sih muter-muter ya. Aman kok, aman. Udah aman? Tadi aman. Suaranya sih aman di aku. Oh ya udah. Jadi hati-hati dengan ya itu tadi loh. Karena kan manusia itu punya kemampuan membedakan ya. Harusnya bisa membedakan mana yang palsu dan asli. Karena akan kelihatan kok. Kalau yang katanya asli tapi palsu, pasti ada titik batasnya. Tapi kalau dikatakan palsu ternyata asli, tidak akan ada batasnya gitu kan. Ya, lanjut, Mbak. Slide 79, Sangyang Batara Narada meminta agar manusia menggunakan nalarnya dalam menerima suara apapun, agar secara naluri tahu mana yang benar dan mana yang salah. Ya logikanya kan untuk masa depan saja, kita tuh disuruh sekolah supaya kita pintar, supaya bisa menggunakan logika. Nah, berarti untuk sesuatu hal yang lebih daripada masa depan, untuk hal yang keabadian, kita harus lebih menggunakan logika kita lagi kan. Masuk iya sih, untuk yang sifatnya keabadian, yang jangka waktu hidupnya lebih panjang kok, kita nggak boleh menggunakan logika. Sementara yang untuk selama kita hidup, kita boleh menggunakan logika kan, gitu ya, harusnya. Lanjut, Mbak. Slide 80, karena manusia diberi akal memang untuk menilai, jadi supaya menggunakan dasar-dasar logika kemanusiaan untuk menganalisa mana yang palsu tapi terlihat benar, dan mana yang terlihat benar tapi palsu. Itu logika. Kita diberi logika kan untuk itu, ya harus digunakan. Oke, lanjut, Mbak. Ya. Slide 81, supaya juga menggunakan logika dasar, bahwa alam raya ini perlu dirawat dan dipelihara, dan itu bukan hanya menyangkut yang terlihat saja, tapi juga yang tidak terlihat agar alam harmonis. Ya, itu sudah dijelaskan di awal ya. Itu namanya Hamamayu Hayuning Bawono, dan Hamamayu itu bukan hanya yang terlihat, tapi juga yang tidak terlihat. Maka kita punya kewajiban untuk itu harusnya. Tapi kewajiban itu boleh ditolak kalau misalkan tidak mau. Tapi kalau aku tidak akan menolak itu gitu kan. Oke, lanjut, Mbak. Slide 82, diharapkan manusia agar bisa menyaring dengan benar mana yang hanya rumong so biso, tapi ora biso ngrumangsani. Kelihatan kok kalau dia ternyata cuma analisis ya. Artinya bukan karena berdasarkan ngerti sabdaning gaib atau ngerti bisa kontak dengan leluhur, itu kan kelihatan banget sih. Ya, bahwa itu cuma analisa atau tidak itu akan kelihatan dari kondisinya. Biasanya yang diceritakan akan berulang-ulang itu aja gitu, tapi hanya diganti-ganti kata-katanya. Tapi kalau misalkan hanya baru terus dan setiap kali memunculkan tuh baru terus lah, itu layak dicurigai kalau itu adalah perintah dari ya, leluhur yang ngomong beliau gitu. Bapak Aryo. Kaget lagi nggak fokus tadi tiba-tiba disebut. Kaget. Ngajet lah, namanya nggak sengaja. Yang ngomong gitu. Oh, yang ngomong siapa? Oh, si Gili Mano ya Om ya. Gili Mano. Ini aku Gili Mano mini ada juga tadi kayak denger dikit-dikit juga tadi. Ini kan jelas ada di sini ada maniknya kan, makanya harusnya ada daerah namanya Bukit Manik, itu harusnya di Bali harusnya.
harusnya. Itu namanya Mungkin Bopo Karna. Bopo Aryo sama Bopo Agung. Itu kalau di sana namanya apa? Yang di belakangnya Bopo. Ya, kalau di Jawa kan Jatayu ya. Kalau di sana Jatayu. Yaksa kan. Kalau di kita Jatayu atau Retno Peksi Jorodoro gitu. Nah, Tapi beda bentuknya penggambarannya lain sih. Kalau ini kan memang Gilimano. Memang Gilimano yang harusnya bener-bener. ada di daerahnya Mbak kan. Harusnya ini. Dalam patung sangat besar. Karena orang-orang Bali konsisten loh mematungkan ini. Jadi ini pasti wujud aslinya pasti ada. Ini. Gilimano ini pasti ada. Pasti mirip-mirip kayak gini juga kan, karena bentuknya pasti kurang lebih kayak gini pasti, atau kayak itu. Ada. Daunnya juga sama, cara semuanya sama kan? Cara apa? Cara melepas-lepasnya juga sama. Iya, cara melepasnya ini dulu, ini ya, semuanya sama. Nah, makanya dilacak itu dari itunya, dari nama-namanya kan ketahuan. Oke, lanjut Kak. Oke. Slide 83. Karena makhluk 0, itu juga menunggu untuk diperlakukan secara benar dan dimanfaatkan secara benar juga. Ya, makanya kita bagaimana terhadap mereka. Jadi bukannya mereka itu malah kita tinggal kabur karena kita ketakutan. Aneh juga sih kalau seperti itu. Harusnya ya kita yang harusnya kasihan ya. Kenapa sih ada yang tercipta seperti itu gitu? Kan kasihan toh. Bentuknya seperti itu nggak jelas gitu loh. Ya harusnya itu di bagaimana supaya menjadi lebih, ya kalau minimal orang lihat itu senyum gitu loh atau ketawa bukannya kabur karena ketakutan gitu. Juga seperti itu kan harusnya bukan dibentuk untuk makin lebih supaya tambah serem. Ya. Oke. Lanjut, Bapak? Yes. Slide 84. Karena kalau seperti Banaspati bisa dihame-mayu, maka teman-temannya yang juga berwujud api akan menghindari yang menghame-mayu saudaranya. Jika ada bahaya berupa api, pasti api akan menyingkir. Ini sebenarnya perintahnya Prabu Palindro ke saya itu yang paling utama ada di bagian nomor 84 ini ya. Yang di atas pasti juga, tapi yang paling intinya ada di sini karena kan jamur tipe ini akan muncul dalam bentuk seperti itu kan. Makanya kalau kita bisa memayu teman-temannya, maka rombongannya dia akan menghindari kita gitu. Katanya begitu. Lanjut, Mbak. Slide 86. Paling tidak rambut slide 85 ya. Sorry. 85. Slide 85, selain itu, kalau mereka bisa dihame-mayu, maka pada saat terjadi krisis energi, dapat diminta untuk membantu mengatasi krisis energi tersebut. Nah, ini mimpiku. Mimpiku itu. Bahwa itu bisa loh digunakan untuk itu gitu loh. Makanya kalau mobilnya si Aryo itu satu strip bahan bakarnya gitu kan. Itu cuma dongeng guys, jadi cuma dongeng gitu. Nambah strip tuh cuma dongeng, tapi kejadiannya 2 kali dongengnya. 2 kali ya dongengnya. 3 kali. Ya nggak tahu berapa kali. Iya, soalnya yang saya 1 kali merem terus sih di Oh ya maaf. itu aku bener bisa ini loh, pindah tempat dalam waktu yang beda waktu juga. Merem tiba-tiba sampai loh, itu hebat banget di Bali. Iya. Oke, kita lanjut lah. Kita disclaimer dulu Aryo, kan disclaimer yang ada Mas Merta dong. Oke, siap. Yang ada orang ini ya. Hilang nah. Itu dia. Mana sih? Nah. Oke. Cuma dongeng. Kalau nggak percaya, ini semua cuma dongeng. Kalau nggak percaya ya nggak apa-apa. Tapi kalau mau percaya, ya jangan. Oke. Apa deh gak ketawa kalau bikin disclaimer. Oke. Lanjut. Slide 86. Paling tidak, rambut dari sang Banaspati bisa dipakai untuk menolong ibu-ibu di dapur, jadi bukan untuk ditakuti.
Harusnya gitu ya. Jadi kita harus memanfaatkan bukannya malah kabur gitu kan. Lanjut, Mbak. Ya. Slide 87. Kalau Sang Banaspati di Hamemayu, saat terjadi masalah energi, maka Sang Banaspati bisa dijadikan sebagai energi alternatif. Pokoknya 84 ke sini tuh yang jelas Prabu Palindro sabdanya itu ya. Menurut saya loh. Ini lanjut, Mbak. Slide 88. Memang saat ini terlihat seperti ada sekat antara manusia dengan para makhluk 0, tadi setelah menghilangnya Mojopahit. Karena para pembesar di Majapahit sangat tahu kalau mereka hanya akan diusir-usir, bukannya malah diberi peran. Ya, itu udah jelas lah. Lanjut aja, Mbak. Slide 89. Mojopahit sangat tahu kalau makhluk 0, itu juga bisa marah, padahal mereka tidak terlihat. Maka sebagian besar dari mereka diberdayakan di peradaban besar yang saat ini tidak mau terlihat. Ya, bagi yang bisa melihat ya terlihat, tapi untuk bagi yang tidak bisa melihat ya tidak terlihat, gitu aja ya. Tapi kalau ini nih yang jadi host ini bahkan bisa memfoto itu. Atas perintah siapa? Atas dawuh. Enggak, atas dongeng. Atas dongeng Bopo Agung. Kita lihat sendiri loh fotonya dia fotonya Jokowi oleh Muria seperti apa, gila itu bentuk bangunannya. Oke, lanjut, Pak. Oke, lanjut. Gemes. Kenapa? Pertanyaan yang gemes itu. Gemes sampai Banaspati apa enggak bahaya ya, Mas, katanya. Enggak lah, kalau ngerti cara menggunakannya enggak. Justru malah bisa digunakan, bukannya membahayakan. Seperti halnya yang kemarin itu kita ngomong perkara makhluk-makhluk yang harus di Hamemayu di 115 kemarin, itu yang diperintahkan oleh Prabu Kelapa Gading, itu kan begitu juga. Kalau orang nggak ngerti ya itu mungkin membahayakan. Kalau diusir-usir membahayakan, tapi kalau digunakan enggak kok, ternyata enggak begitu membahayakan. Itu tanyaan yang lagi kelihatan, lagi normal nih. Lagi ada penampakan di atas gunung. Itu ada yang nanya, apa yang bahaya Empu Aryo? Bahaya juga. Yang makhluk 0, itu termasuk Trakolo atau tidak? Yang termasuk Trakolo kan itu sudah menjadi tugasnya Kilurah Sabdopalon, bukan tugas kita. Yang yang istilahnya dari omnivora sampai karnivora ya. Kalau kita kan cuma yang herbivoranya aja. Karena kalau yang herbivora itu ini ya, kalau nggak salah itu ciptaannya Sang Hyang Tiku. Ya itu ada pokoknya ada. Itu aku ingat ceritanya itu dulu pernah ceritanya. Oke, kita lanjut dulu lah. Oke, lanjut. Oke. Slide 90. Makhluk 0, itu juga punya rasa kasihan terhadap manusia. Dan bagi yang menghamemayu mereka, maka mereka juga tidak akan membiarkan yang menghamemayu mereka itu celaka karena jamur dipo. Urutan dari yang diperintahkan Prabu Palindro ada di sini ya, dari 84 ke sini tadi ya. Jadi semoga bingung. Bukan semoga jelas ya, semoga bingung. Aryo, dia 90. Kayaknya kita lanjut dulu karena udah 1,5 jam kita, jadi mungkin nanti di 106 sekalian. 106. Iya. Ya, saya. Ya. Oke. Sampai 91. Loh. 9 berapa Aryo, lupa sampai 91, Mbak. 91. Slide 91. Makhluk 0, itu akan sangat setia dan rela mengorbankan diri mereka untuk menolong yang sudah menolongnya. Masalahnya tuh cuman ngajarin sisiran aja tuh mereka sudah merasa ditolong gitu loh, Mbak. Bedanya di situ. Jadi mereka kan sangat-sangat murah gitu loh biayanya itu kalau menurut aku loh. Untuk ininya supaya mereka mau kita perintah daripada mereka jadi berkeliaran dan gak jelas malah musuhin banyak orang, yang mending menurut saya sih gitu ya.
Oke, lanjut. Oke, slide 92. Ta- Tapi karena paham akan kebodohan dari makhluk 0, itu, maka peradaban besar tidak akan menutup matanya. Mereka bisa membantu menggeser orang yang mereka lindungi ke garis batas yang tidak akan terkena jamur dipo. Yaitu perintah dari Prabu Palindrio seperti itu ya. Tapi itu kan bagi yang bagian ngerti, yang ini ya, yang sama dengan kita. Kalau nggak sama ya nggak apa-apa. Lanjut, Mbak. Oke, slide 93. Karena mereka tidak akan mau anak cucu mereka tidak ada yang menghamemayu. Jadi mereka akan berusaha melindungi sebisa mungkin tanpa tuntutan apapun. Itu karena mereka memang cuma makhluk 0, logikanya atau super bego. Ya ampun. Takut, Mbak. Bodohnya lewat takut. Jadi jangan bingung kalau berhadapan dengan mereka. Dikasih tahu itu belum tentu ngerti gitu. Ya bener. Karena mereka tuh hanya bisa mengerti jika sudah masuk dalam apa tuh namanya kebiasaan dan naluri ya. Mereka kan hanya bekerja berdasarkan kebiasaan dan naluri, bukan berdasarkan logika. Kalau ditanya masalah logika, waduh susah deh. Logika Dia ini yang nerima yang pandem itu, jadi benar-benar nggak pakai logika itu. ya, nah, ya itu makhluk terima yang pandem gitu. Ya, kasihan banget sih mereka itu. Oke, kita lanjut. Kenapa? Tapi ya itu ya apa namanya, kita jadi manusia kan sebaiknya kan ini ya apa membuat mereka itu jadi ada gunanya gitu loh, bukan bukan malah jadi mengerikan gitu loh. Jadi mereka itu tertata lebih baik dan bisa membantu orang, bukannya malah nakut-nakutin orang gitu kan. Seharusnya gitu ya. Bisa jadi Supaya mereka nakut-nakutin orang ya aku emang bingung sih kalau ada yang berpikir seperti itu, karena aku mikirnya nggak begitu gitu. Jadi apakah kita mau bantu, ayo. Kalau kalau melihat mereka seperti itu tergantung kita sih melihatnya kasihan atau ngeri gitu. Itu kan masalahnya itu lah. Kasihan apa ngeri gitu. Lanjut, Mbak. Slide 94, makhluk 0, usianya seumuran alam raya. Maka mereka juga bisa ditanya di mana saja kerajaan zaman dulu. Tapi jangan kesel ya kalau mereka jelasinnya bingungin. Karena memang mereka itu diajak ngomong susah. Tapi kalau udah ngerti untuk ngelacak sejarah negara kita itu mudah kok. Jadi tidak perlu harus menggunakan tata cara barat. Pakai menyan cukup. Lanjut, Mbak. Jadi jangan kaget kalau ditanyanya di mana kerajaan ini, malah jawabnya hihihi. Itu jangan kaget ya. Jangan kaget. Oke, kita lanjut. Ada aja fotonya. Lanjut. Nggak kaget. Fotonya lucu gitu loh, kaget. Ada aja gitu loh sisi gitu. Lanjut. Slide 95. Dan kalau di Hamemayu dengan diajari bicara dengan benar juga, maka mereka bisa mengisahkan cerita apa saja yang sudah hilang. Asal kita ngerti bahasanya ya, karena bahasa yang tersisa di mereka adalah bahasa 500 tahun yang lalu. Yang mereka mengerti itu kan. Di bahasa yang sekarang mereka nggak ngerti. Ngerti ini kan cuma disuruh pergi gitu aja yang mereka ngerti. Lanjut, Mbak. Iya. Ya. Slide 96. Terbukanya cerita yang hilang juga akan mengakibatkan Sangyang Batara Penyarikan berterima kasih dan akan mengamankan dari efek jamur divo. Yaitu cerita dari Prabu Palindrio. Lanjut, Mbak. Slide 97. Hal yang sama pasti juga akan dilakukan oleh Sangyang Batara Narada. Lanjut aja. Kita selesai. Slide 98. Karena kalau Arcapada sedang di Garu dan di Luku, maka kedua Batara bisa mengamankan manusia ke kaki kayangan mereka sampai efek jamur divo selesai. Karena tugas sama Mayunya kita lakukan, sehingga beliau akan menghormati itu. Sehingga beliau akan berusaha mengamankan.
sebisa beliau dalam dongeng kita gitu. Lanjut, Mbak. Slide 99, letak kaki kayangan belum melewati selama tangkep, maka manusia masih boleh balik ke Arcapada setelah dari kaki kayangan. Jadi yang tidak boleh itu kan kalau ketika kita sudah melewati selama tangkep itu berarti udah benar-benar kita nggak boleh balik. Kalau balik juga berarti tinggal wujud kumoro atau roh doang ya. Jadi kalau belum masuk selama tangkep kita masih boleh balik seraga-raganya. Berdasarkan dongengku. Lanjut, Mbak. Slide 100, kaki kayangan yang sudah dipersiapkan saat ini disembunyikan di belakang bulan. Dan itu memang dipersiapkan jika jamur dipo muncul agar yang diselamatkan tidak terkena garu dan luku. Makanya jangan kaget kalau pas bulan sabit kelihatan bulannya ada 2. Atau pas bulan purnama paling besar malah kelihatan benjol gitu kan. Karena emang bulan ada sesuatu lagi gitu. Cara menghitung, membuktikannya dengan menggunakan hitungan bandul mekanis dan sebagainya dulu pernah kita ceritakan gitu kan. Apa Arya? Oh ya itu mungkin bukan mungkin kelihatan double tuh bukan 2 begini ya, tapi kelihatannya tuh kayak kalau misalnya bulan sabit tuh kan harusnya terangnya di sini tuh selesai gitu kan. Tapi ini kadang-kadang itu malah jadi ada di sini ada terang lagi gitu di belakangnya itu. Iya nggak sih? Ya kalau Kadang-kadang bulan sabit kan gini kan, jadi kayak 2 gini ya. Iya, jadi kayak ada 2 di belakang gitu, terus ada cahaya dari belakang tuh ngebuat bulatan ini kelihatan gitu. Bulatan yang di sini tuh jadi kelihatan terang. Nah, jadi mungkin kan kalau misalnya mau diperhatiin gitu. Nah, itu kan bulatan di belakangnya nggak pernah kelihatan. Sekarang jadi kelihatan, tuh bulatan hitamnya itu jadi kelihatan. Oke. Tapi cuma dongeng sih Om, kalau nggak ya kalau ternyata realitanya sama ya itu nggak sengaja. Anggap aja dongeng. Oke, kita lanjut. Enggak disclaimer dulu Aryo. Satu disclaimer dulu sebelum Oke, boleh. Kita disclaimer yang di mana nih menatnya ya? Sanur yang cewek aja. Apa? Sanur yang cewek terus sanur yang cowok. Oke, siap. Sanur yang cewek dulu aja. Keplay deh. Oke. Karena nggak ada yang request Eko, kita pakai Eko. Oke. Ini hanya dongeng. Kalau tidak percaya, apa? Kalau percaya, ya. Oke. Kayaknya itu masih lode. Kayaknya harus diedit ya suaranya jadi ojol itu semua. Ojol lah. Kayaknya diedit ojolahnya aja itu di belakang. Iya. Oke. Kita lanjut. Slide 101, maka banyaknya cerita yang diputar balik atas perintah dari Sang Yang Batari Durga harus mulai disadari agar jangan sampai terjadi Yamaraja Jaramaya. Udah, dari tadi udah dijelasin ya, jadi lanjut aja Mbak. Slide 102, juga jangan sampai terjadi Yamarani Niramaya, karena yang diparani itu jangan sampai yang menyebabkan Niramaya. Niramaya hilang wujud dan berubah menjadi maya. Jadi ya kita memang masih hidup jadi manusia kan, jadi bukan pengen jadi bangsa moyo kan, jadi ya kita jangan sampai marani Niramaya gitu. Oke, lanjut Mbak. Niramaya itu artinya itu ya hilang wujud atau berubah jadi maya itu tadi ya. Iya. Oke, kita lanjut. Slide 103. Maka Sang Mahaprabu Palindriya sangat ingin agar anak cucu tahu siapa itu Jaramaya, siapa itu si Hama, siapa itu tukang Palisia, siapa itu tukang Polosio, siapa itu si Coyo, dan apa itu Dayudaya, apa itu Niromoyo, dan lain-lain, agar tahu mana yang harus disingkiri, mana yang harus dipuji, dan mana yang harus dimintai perlindungan.
Ya, jangan sampai keliru ya di situ. Tapi kalau pengen keliru tidak apa-apa sih, kita tidak memaksa. Lanjut, Pak. Slide 104. Sehingga makhluk yang bernama Sangyang Bathara Kala ini tidak jadi tempat untuk berlindung. Di sini perlunya supaya jangan sampai aja rumangsa bisa ngeraiso rumangsani, karena bahaya betul kalau nggak bisa ngurumangsani. Lanjut, Mbak. Slide 105, yang paling penting adalah agar manusia sangat sadar akan siapa Sangyang Bathara Kala dan apa yang dia dimau oleh Sangyang Bathara Kala. Jadi tahu kalau Sangyang Bathara Kala memang harus dihindari, bukan untuk dipuji-puji. Sudah berubah ya, Mbak? Tadi kayaknya Bathara Kala deh. Sekarang mendadak berubah. Ada cerita baru ya, Mbak, di Bali ya? Udah ke Jawa sekarang. Oke, lanjut. Sudah. Slide 106. Kumlorotipun. Oh, cum. Iya, cum lorotipun. Slide 106. Cumlorotipun yang pengundal-undal ngasta kawibawaning angin-angin anginipun ngundal-undal sastra luhur kang sampun ical kagem kaluhuran saha kamulyaning Tribuana. Ya, makasih Mbak. Cukup sih. Sudah. Nah, tepuk tangan. Tepuk tangan. Tepuk tangan. Oke. Kita ada disclaimer. Yang paling berisik. Campur-campur sebelum kita akhiri. Oke. Jadi nggak pakai echo ya guys ya. Ya guys ya. Oke. Ini semua cuma dongeng. Kalau nggak percaya ya nggak apa-apa. Tapi kalau mau percaya, ya jangan. 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 Jadi belum ditambahin yang ojo lah. Jadi mungkin abis minggu depan dari tambahin yang ojo lah, karena biar nggak jadi jangan sayur. Oke. Ojo itu kalau Balinya itu bahasa kasarnya do gitu. Do. Do nae gitu. Tidak. Belajar bahasa Bopo Oreo. Oh, Oreo. Bopo Oreo. Aryo kan jadi ke bawah. Oreo. Ada nama baru. Ini kayak banyak permintaan Pak Marius untuk bikin disclaimer ya. Jadi mungkin kita habis ini kita bikin proposal untuk Pak Marius. Karena Pak Marius kayak masih sangat amat sibuk sekali ya. Kayaknya belum tentu di Indonesia juga kondisinya sekarang. Jadi mohon bersabar teman-teman semua jika ingin melihat Pak Marius. Ya Om ya. Pak Marius bikin disclaimer. Oke, nanti kita datengin ke rumahnya. Nanti kita datengin ke rumahnya. Ya kalau nggak ada di rumah kita tungguin sampai di rumah. Ada yang request slide 106 please diulang lagi katanya. Gimana Bopo? Gimana Om? Diulang ini bukan sesuatu yang layak untuk dijelaskan. Hanya jangan, nggak perlu. Ya perlu. Ya perlu. Tapi Oke, kita ada disclaimer agak serius yang terakhir. Serius ini disclaimer serius. Tim ARC tidak pernah menjual jasa untuk bertemu atau berkomunikasi dengan para leluhur dalam bentuk ritual apapun. Waspada terhadap oknum yang mengatasnamakan tim ARC, karena ritual resmi hanya dilakukan oleh Mas Agung Bimo, Mbak Vicky, dan juga Mas Aryo Dimas. Untuk informasi resmi bisa hubungi @VickyAnandaril. Gitu. Ya. Terus terima kasih untuk teman-teman di Bali, teman-teman di Banyuwangi, dan teman-teman di Jogja.
Tapi paling yang pertama teman-teman di Bali, mulai dari Mbak Tari sendiri, terus Mas Merta, terus kemudian beli Vicky, beli Bernang, terus Mbak Sita, terus Mbak Sarah ya, Mbak Sarah ya namanya. Terus yang di Sanur, semoga nggak kelewatan nama-namanya itu Mbak Oming sama Mbak Jo, terus Pak Anom Pak Anom dan keluarga. dan keluarga. Terus yang di Gianyar beli food Gustira ya sama ya semuanya. Gianyar, terima kasih banget atas sambutannya ke kita. Kita juga terima kasih. Semoga dalam waktu dekat bisa ke sana lagi gitu. Karena memang harus ada sesuatu yang dikerjakan di sana tentang masalah nano ini gitu. Kalau bisa sekalian pindah rumahnya katanya ini teman-teman. Pindah rumah. Seneng banget. Pindah rumah ke sana. Pengen. Langsung Bopo berpikir keras mau kerja apa ya di Bali biar gitu nanti kan biar tambah. Iya. Terus teman-teman yang di Banyuwangi, Mas Koiri ya, sama Mbak Etika, terus Mbak siapa lagi tuh, Mbak Anissa ya, siapa namanya? Dan teman-teman teman-teman di Banyuwangi. Yang di Banyuwangi. Enak loh buah naganya, aku dapat banyak banget. Dapat telur naga kita di selama perjalanan. Terus telur naga asli. Telur naga. Yang buntut-buntut itu. Oke. Terus yang lainnya Parade terima kasih untuk itu Arya nyebutin. Oke. Parade terima kasihnya untuk malam hari. Terima kasih ke Mas Indra. Oh ya, terima kasih ke Mas Indra juga sudah hebat sekali. Ya sudah, terima kasih Mas Indra aja. Aku salah ngomong. Oke, jadi terima kasih sebesar-besarnya kepada Kitunggu Jatijaya Morogo yang sudah mau menjadi pamong bagi kita semua. Kemudian juga terima kasih Bapak Agung sudah mau menjadi narasumber dan juga sudah mau membuatkan slide. Terus kemudian juga Mbak Tari juga terima kasih sudah mau menyumbangkan suaranya pada malam hari ini. Terus kemudian juga Mas Nogo yang sudah mau merapikan slide. Terus kemudian juga Bang John gambarnya pada malam hari ini juga sangat indah, ada apinya. Dan kemudian juga Mbak Vicky, Om Iwan, Haskell dan juga tim-tim ARC lainnya yang belum sempat disebutkan. Dan juga terima kasih sebesar-besarnya kepada Pak Marius yang sudah mau memprakarsai Atlantis Series. Oke. Mbak Ade belum disebut loh Aryo. Makasih Mbak Ade. Oh iya, terima kasih Mbak Ade karena sudah mau meminjamkan titihannya. Walaupun cuma sampai Jogja ya. Titihannya walaupun ya segitu. Jadi terima kasih titihannya itu warnanya warna merah. Mantap. Oke. Sekian kayaknya terima kasihnya. Sekian ya Om ya. Ada kata-kata terakhir dari Om Agung atau dari Mbak Tari? Mbak Tari kali. Nggak mau jadi kata-kata terakhir biar nanti diajak lagi. Oh. Siap. Siap. Ini suaranya mohon maaf suaranya agak mengganggu jadi pas tim ARC kemarin datang ke Bali itu kan udah mulai nggak enak badan dan akhirnya berkelanjutan sampai nggak ikut beberapa sesi kan. Tapi sekarang udah mulai mendingan dan agak berpengaruh di tenggorokan makanya kurang menyenangkan mungkin suaranya malam ini didengar. Enggak kok. Aman deh. Aman. Keren. Siap. Terima kasih banyak atas ilmunya. Narator dari Bali lagi atau dari Aryo? Mungkin narator gantian kali yang cowok dari Bali ya. Siapa ya? Siapa? Punya usul siapa? Calon korbannya Mbak Tari yang cari. Tunjuk korbannya. Oke, siap. Berarti langsung yang ngontak Mbak Vicky ya? Ya kalau Mbak Vicky, Mbak Tari. Enggak, Mbak Vicky ngontak Mbak Tari terus kontak yang lain. Jadi ada chain-nya. Siap. Oke. Iya, terima kasih banyak Bopo.
Aryo. Loh. Oke, kalau gitu sekian ya dari Atlantis Series. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya di 118. Ini masih ada apa ya namanya? Bukan perintah ya, apa ya? Ya pesan lah. Ada pesan untuk yang akan disampaikan dalam bentuk dongeng di episode 114. Jadi jangan lupa untuk menonton. Jadi sampai jumpa. Salam sehat, salam menyan, dan sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Salam menyan. Bingung akhirnya apa lagi. Dadah.